proses pengambilan keputusan itu harus melibatkan masyarakat lokal, masyarakat adat perempuan dan laki-laki di wilayah proyek itu. Nah, ini apakah hak masyarakat adat, masyarakat lokal tadi juga diakuin? Ya kalau tanpa diakuin, maka tanahnya dianggap tanah kosong. Maka yang diperlukan pertama buat masyarakat adat adalah pengakuan gitu. Terutama Kristen dan Islam dalam kajian saya, justru menjadi kaki tangannya perusahaan tambang nikel untuk memuluskan perampasan tanah dan menegosiasikan, ada yang Kristen, ada yang Islam, itu menyerahkan tanahnya dengan harga murah. Nah ini yang saya sebut sebagai holy grabbing. Coba dieksplor lebih luas lagi Mas tentang holy grabbing itu. Ya Mbak, sebenarnya istilah itu muncul dari saya sendiri untuk memberi sebutan pada satu fenomena yang saya mencari-cari apa ini. Kira-kira itu ada sebutan sebelumnya, misalnya land grabbing. Land grabbing ini kan satu praktek perampasan tanah dan ruang hidup rakyat dalam skala luas, gitu ya. Biasa digunakan dalam studi agraria. Lalu ada namanya green grabbing, perampasan ruang hidup rakyat, tanah dan sumber daya alam dengan isu-isu konservasi dan lingkungan. Nah, ketika saya pas penelitian ini menemukan di beberapa tempat, loh ini tanah rakyat dirampas di mana ada legitimasi agama di dalamnya. Baik kita temukan nanti Mbak ditemukan di Maumere, tapi berwajah ganda memang ada yang menggunakan agama untuk kepentingan keadilan, tapi ada juga melalui legitimasi agama itu merampas tanah rakyat. Ini apa namanya? Saya temukan lagi di Maluku Utara itu. Jelas banget. Saya bisa cerita detail dan ini nanti menjadi laporan dari penelitian bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Mbak. Mudah-mudahan tahun ini kami launching soal elit agama dan tambang nikel serta dampaknya. Luar biasa. Nah ini ada praktek-praktek begitu, ini apa namanya? Terus saya sebutlah sebagai holy grabbing. Ya holy dari kata suci gitu ya, grab tadi perampasan gitu. Jadi ada perampasan ruang hidup rakyat, baik itu tanah, sumber daya alam, itu dengan legitimasi panji-panji kesucian agama. Karena dia terlibat di sana, ada legitimasi di sana, memakai otoritas agama sebagai upaya untuk mempermudah perampasan rakyat itu. Kalau boleh kasus Mbak, satu, ada tokoh agama yang kebetulan dia dari Kristen, itu menjadi tim untuk mendapatkan tanah-tanah di sekitarnya oleh perusahaan nikel yang ada di Halmahera Tengah. Dia bagian menegosiasikan untuk mendapatkan tanah itu. Tapi di Halmahera Timur ada tokoh yang kebetulan dia imam masjid gitu, orang Islam. Tapi dia yang menegosiasikan menjadi tim tali asih untuk menegosiasi agar masyarakat ya di Mabasang Haji sana yang 11 orang ditangkap itu, saya wawancara ibu-ibunya, istri-istrinya itu, mereka bilang mereka diminta untuk menyerah dan takluk untuk menyerahkan tanahnya dengan harga 2.500 per meter. Ya, mereka minta 20.000 per meter tidak ditanggapin. Lalu di lobi tiap hari, dinego tiap hari oleh tim tali asihnya perusahaan agar menyerahkan tanahnya dengan harga 2.500. Nah, siapakah yang menego tiap hari ini? Justru imam masjid yang ada di situ. Nah ini saya mau sebut apa ini? Satu sisi ada pendeta Kristen yang menjadi negosiator mendapatkan tanah, di sisi lain juga yang sama. Halmahera Utara itu ya? Yang ya Halmahera Utara dan Halmahera Timur, dua-duanya di pertambangan nikel. Apakah kemudian saya nggak menemukan tokoh Kristen dan Islam yang berjuang melawan? Ada, saya nemukan di Halmahera Timur ada sosok pendeta yang berani bahkan mau pakai jubah untuk keluar dari gerejanya untuk melawan perusakan nikel, karena kata dia nggak boleh ciptaan Tuhan yang sudah indah ini dirusak. Bahkan mereka mengajak jemaatnya melawan itu. Di tempat yang lain saya menemukan di Halmahera Tengah juga ada seorang ustadz sampai harus lari ke Ternate karena mengkoordinir masyarakat untuk nggak menyerahkan surat hak miliknya karena mau diambil untuk kepentingan perusahaan nikel. Nah artinya ini realitas yang saya temukan. Bahkan di Halmahera Selatan kita tahu orang dirayu dengan, kami menyebutnya, nanti ini temuan riset kami,
ada rayuan religius gitu untuk menaklukkan mereka dengan cara yang Islam dibawa haji dan umroh, kemudian yang Kristen dibawa ke Yerusalem gitu. Ini kita sebut rayuan wisata religius gitu. Ini untuk apa? Menaklukkan mereka agar tidak protes, tidak kritis terhadap tambang. Nah ini fenomena kayak gitu kita sebut apa? Ketika upaya penaklukan hak rakyat dan berimplikasi pada perampasan ruang hidup mereka, tapi menggunakan legitimasi otoritas agama. Tapi saya mau bilang bahwa itu tentu saja bisa disebut oknum misalnya, oke, tetapi memang wajahnya nggak tunggal. Maksud saya nggak semua ngomong agama itu otomatis semuanya baik-baik saja. Itu yang saya mau bilang, enggak juga. Ya di situ yang menurut saya tadi fenomena yang saya sebut holy grabbing itu tentu secara konseptual dan teoretik ini masih perlu pendalaman, Mbak. Saya hanya memberi sebutan saja fenomena sosial itu. Saya tentu sebagai peneliti dan akademisi butuh sedang menguatkan secara basis konseptual dan teoretiknya. Sangat menarik Mas, sekaligus menambah wacana Sobat Greenfit tentang fenomena holy grabbing ini. Dan kembali ke tema awal tentang transisi energi yang diharapkannya berkeadilan. Nah, bagaimana sesungguhnya, sekaligus ini harapan Mas Eko ya, bagaimana pemerintah negara menjalankan transisi energi ini benar-benar bisa berkeadilan. Berkeadilan bagi masyarakat Indonesia, masyarakat sekitar, dan juga berkeadilan bagi alam. Ya, ini satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana memastikan satu kebijakan transisi energi tadi sesuai dengan niatnya, dia punya dimensi hijau dan berkeadilan. Saya setuju bahwa harus diakhirin proyek-proyek pembangunan yang masih menggunakan energi kotor itu. Semuanya sepakat ini. Tapi ketika kita ngomong hijau, ini penting kita beri syarat khusus tadi itu, Mbak. Karena tidak otomatis adil tadi satu hal. Maka perubahan paradigmatik itu menjadi wajib. Perubahan paradigmatik dari antroposentris tadi, yang masih melihat alam sebagai komoditas, harus diubah menjadi ekosentris. Alam, manusia, dan isinya itu, alam, isi manusia dan isinya itu satu kesatuan yang harus sambil dijaga. Hilangnya rantai makanan di dalam hutan atau di dalam alam itu akan berpengaruh kepada manusia. Nah, dengan begitu menjaga alam sebenarnya juga menjaga keselamatan manusia. Gitu. Ini sudah banyak pendekatan yang sudah dikembangkan itu, Mbak. Misalnya teman-teman kedokteran hewan itu mengembangkan namanya One Health. One Health itu satu konsep di mana kesehatan manusia, kesehatan alam itu menjadi satu kesatuan. Kesehatan alam, kesehatan manusia, kesehatan hewan ini satu kesatuan. Ketika rusak salah satunya maka mempengaruhi kesehatan yang lain. Nah, ini cara pandang yang menunjukkan bagaimana ketidakmungkinan kita untuk hanya egois dalam kepentingan manusia saja. Ya, kasus Pulau Sumatera menjadi bencana ekosistem Pulau Sumatera menjadi pelajaran pahit kan, Mbak. Bagaimana pengabaian itu yang rugi juga manusia yang hidup di sekitarnya. Kalau kita rakus dan brutal terhadap alam, ya kita sendiri yang akan menanggungnya. Nah, itu perubahan paradigmatiknya. Yang kedua, Mbak, bagaimana memastikan agar citra-citra pembangunan menggunakan green tadi itu nggak berubah menjadi dua hal. Jangan sampai menjadi kolonialisme hijau, green colonialism, atau jadi greenwashing saja. Nah, ini yang tadi saya sebut, jangan-jangan kita menggunakan hijau semata hanya untuk pencitraan hijau itu, tetapi sebenarnya nggak punya dimensi keadilan distributif, keadilan restoratif, keadilan pengakuan dan prosedural tadi itu nggak pernah dihiraukan. Jadinya hanya greenwashing saja untuk pencitraan hijau. Atau yang lebih parah, teman-teman di dalam gerakan energi sekarang ini, teman-teman jaringan advokasi tambang, teman-teman gerakan yang nolak tentang energi geotermal dan lain-lain itu punya istilah green colonialism, di mana atas nama energi hijau atau atas nama proyek-proyek ramah lingkungan itu sebenarnya itu bentuk baru bagaimana kolonialisme itu dilakukan. Apa? Karena nggak bisa menimbulkan ketidakadilan. Hilirisasi nikel yang dimaksudkan misalnya dalam proyek strategis nasional itu di Maluku Utara, Morowali, pertanyaan dasarnya adalah emang itu ngubah struktur ketidakadilannya?
atau ketimpangan struktur agraria atau ketimpangan penguasaan tanah, penguasaan sumber daya alam itu berubah. Enggak, malah melanggengkan oligarkinya. Siapa sih yang paling banyak diuntungkan di situ? Masih oligarki dan elit-elit lama saja kan, tidak berubah. Jadi sebenarnya proyek-proyek energi tadi itu tidak mengubah struktur ketidakadilan itu. Lah ini yang disebut jangan-jangan ini bentuk baru dari kolonialisme. Maka disebut dengan green colonialism ini. Nah, warning-warning itu yang harus dilekatkan dulu, Mbak. Kalau ingin menjamin ketidakadilan itu, dia harus terhindar dari greenwashing tadi. Terhindar dari watak green colonialism tadi. Memastikan ada perubahan paradigmatik. Ini yang menurut saya penting tetap dilekatkan menjadi syarat agar menyebut transisi energi tadi itu bisa berkeadilan. Menurut saya begitu. Apa yang harus dilakukan oleh kelompok agamawan untuk memastikan bahwa transisi energi yang sekarang sedang dijalankan itu benar-benar berkeadilan di level tapak? Iya, temuan studi kami tentang holy grabbing tadi itu menunjukkan, Mbak, belakangan banyak sekali para pengambil kebijakan maupun global dan nasional itu memakai kelompok agama ini sebagai bagian yang penting harus diikutkan sebagai aktor. Kita tahu ormas-ormas agama diwajibkan untuk ikut mendapatkan izin tambang, ini bagian dari bagaimana mereka ini penting untuk ditaklukkan juga. Bagaimana mereka dilibatkan di dalam kekuasaan ini udah lama sekali. Nah, artinya nggak bisa tidak, kalangan agamawan ini aktor kunci di dalam kebijakan pembangunan termasuk energi. Nah, dengan begitu pertanyaan pertamanya ada di mana posisi mereka. Maka penting para agamawan ini memposisikan diri. Mereka mau memilih di mana. Mau memilih menjadi bagian dari legitimator kekuasaan yang ikut merusak alam tadi, ataukah dia bagian yang sebenarnya disyaratkan oleh ajaran agama di semua agama. Dalam perspektif Islam misalnya, kita tahu bahwa persoalan rusaknya alam ini kan bagian dari sesuatu yang bukan hanya soal hukum fikih dan syariah. Ini soal kesadaran spiritual atau kesadaran kosmis gitu, Mbak. Bahwa alam ini kan ayat-ayat kauniyah. Kita tahu ada ayat kauniyah dan ini ayat kauniyah yang bagian dari ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Dalam perspektif Islam kan khalifah fil ard itu kan bagian dari untuk menjaga, melestarikan alam gitu. Jadi juga di dalam penjelasan lain bahwa alam itu bertasbih, kemudian ya bagaimana alam ini tajalli atau manifestasi Tuhan di atas muka bumi ini. Nah, kalau kita yakin itu sebagai bagian dari iman kita, maka sebenarnya praktek merusak alam itu sebenarnya menurut saya adalah praktek kerusakan spiritual gitu. Jadi ketika kalangan agamawan justru bagian dari aktor yang merusak alam, ini bukan hanya soal salah fikihnya, salah syariahnya, jangan-jangan rusak spiritualitas kosmisnya tadi. Nah, karena nggak ada kesadaran bahwa dia bagian ciptaan Tuhan yang harus saling menjaga itu. Jadi kalau merusak alam dianggap tidak bagian dari iman, ini ada yang salah dengan iman spiritualitas dia gitu. Dengan begitu, Mbak, rekomendasinya bukan soal bagaimana menyusun fikih dan syariah yang lebih hijau saja, itu penting satu hal, tapi penting ada satu kritik spiritualitas, kritik kesadaran kosmis kita sebagai makhluk beragama sebenarnya apa tugasnya. Nah, inilah yang menurut saya penting. Tentu saja ada tugas politik, ada tugas-tugas kebijakan tadi yang harus diambil. Tapi kalau nggak ada perubahan di level dalam tadi, batin itu, saya kok nggak yakin akan ada cukup kuat untuk mau terlibat untuk menjaga kelestarian alam. Karena kita juga sadar kalau kita punya kesadaran kosmis itu kan sebenarnya sederhana penjelasannya, Mbak. Ada yang namanya kosmis mikro di dalam tubuh kita dan ada kosmis makro alam ini. Dan itu terhubung. Ini mungkin penjelasan sofistiknya kan kira-kira begitu dalam studi tasawuf itu kan ada alam kecil dengan alam besar. Ini kan terhubung gitu. Nah, jangan-jangan, Mbak, bagaimana kalangan beragama mau turut ikut serta di dalam aktor perusak lingkungan itu, ini disconnecting, ada konslet antara kosmis yang mikro di dalam dirinya dengan kosmis makro itu. Nah, karena itu penting kerja-kerja menyambungkan kosmis dalam dan luar itu. Nah, ini mungkin kalangan kiai, kalangan agama yang lebih mengerti ya. Menurut saya refleksi
saya semacam itu, Mbak. Terima kasih. Menarik sekali pemaparan dari Mas Eko. Satu yang saya catat yaitu manusia tidak boleh rakus dan brutal terhadap alam. Itu berlaku untuk manusia, untuk pemerintah, pemimpin agama, dan semua dari seluruh isi alam semesta ini. Dan satu benang merah yang bisa kita ambil dari percakapan kita, diskusi kita kali ini adalah bahwa transisi energi membutuhkan etika dan keberpihakan. Dan di titik inilah negara diuji apakah benar dia hadir melindungi warganya dan ruang hidupnya, atau justru membiarkan masa depan hijau dibangun di atas luka, konflik, dan ketidakadilan yang dilanggengkan. Terima kasih Mas Eko atas obrolan kita yang sangat-sangat berdaging kali ini. Semoga teman-teman Green Faith Talk bisa menyesapi kalimat demi kalimat yang disampaikan Mas Eko, dan setelah keluar dari layar monitor ini kita bisa benar-benar menjadi manusia yang baru dan paham akan transisi energi yang berkeadilan itu seperti apa seharusnya dijalankan. Terima kasih, jaga kesehatan, sampai jumpa di edisi Green Faith Talk selanjutnya. Salam. Hai, makasih.